Komisi Pemilihan Umum mengakui ada kelalaian yang dilakukan panitia pemilihan luar negeri Taipei karena mengirimkan surat suara lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan. Sebelumnya viral di media sosial pemirsa, warga negara Indonesia di Taiwan yang sudah menerima surat suara pemilu dengan narasi mencoblos lebih dahulu. Sebuah video yang diunggah di media sosial TikTok ini sempat viral dan menjadi perbincangan di dunia maya. Pengunggah video yang diketahui merupakan WNI yang tengah bekerja di Taiwan memperlihatkan surat suara Pilpres dengan foto 3 pasang calon. Ia menyertakan narasi WNI di Taiwan mencoblos lebih dahulu. Menanggapi video viral tersebut, KPU mengakui ada kelalaian dari panitia pemilihan luar negeri di Taipei. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan PPLN Taipei tidak mengikuti jadwal pendistribusian kepada pemilih yang sudah ditetapkan oleh pihaknya. Atas kelalaian tersebut, KPU akan menentukan sanksi untuk PPLN Taipei dalam rapat pleno pimpinan KPU. Tentu saja nanti secara internal, karena ada situasi boleh dikatakan tidak taat dan tidak cermat terhadap peraturan KPU, kami akan melakukan tindakan administratif ya, memberikan sanksi. Soal nanti sanksinya apa yang tepat itu nanti akan kami sampaikan. Akan kami bahas lagi di internal KPU melalui rapat pleno. Hashim memastikan semua surat suara yang telah tercoblos di Taiwan akan digolongkan sebagai surat suara rusak atau masuk hitungan suara tidak sah. Agar kejadian serupa tidak terulang, KPU sudah memberikan peringatan kepada PPLN yang berjumlah 128 lokasi untuk memperhatikan ketentuan pelaksanaan pemilu yang diatur dalam perundang-undangan. Tim Liputan Biodiverse. Untuk membahasnya pemirsa, kita akan berbincang dengan Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus. Selamat sore Bu Betty. Bu, ini sebenarnya bagaimana kalau untuk prosedur atau proses pencoblosan WNI di luar negeri, Bu? Menurut Undang-Undang 7 tahun 2017, ada 3 metode pemilih luar negeri yang sudah terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya. Pertama, datang langsung ke TPS luar negeri, itu disesuaikan tanggalnya, karena di luar negeri dimungkinkan untuk dilakukan early voting. Atau mereka mencoblos lebih dulu dari yang di dalam negeri per 14 Februari 2024. Yang kedua, link atau Dropbox di Februari sampai dengan tanggal di TPS luar negeri. Lalu berikutnya adalah melalui metode pos. Metode pos sendiri, surat suara sudah dikirim kepada pemilih selambat-lambatnya 1 bulan sebelum hari H pemungutan suara di luar negeri untuk dikirim, lalu kemudian return to sender, dikembalikan surat suara yang sudah dicoblos oleh setiap pemilih yang terdaftar dalam TPS pos. Dalam hal ini untuk kemudian dihitung ketiga bentuk metode ini melalui dihitung bersamaan di hari pemungutan suara, Mas Wilson. Jadi di luar negeri sekali lagi dimungkinkan untuk melakukan early voting. Kenapa? Karena kalau di Indonesia per 14 Februari 2024 adalah hari Rabu yang kemudian itu adalah hari libur atau hari yang diliburkan, di luar negeri kan belum tentu. Sehingga luar negeri bisa mencari waktu dari tanggal penyesuaian dari tanggal yang kita tentukan sampai dengan tanggal 14 Februari, Mas Wilson. Baik, kalau untuk early voting tadi 1 bulan sebelum pencoblosan di Indonesia. Nah, lantas kapan seharusnya surat-surat suara ini kemudian jika tadi mungkin diposkan, ini tanggal persisnya kira-kira kapan, Ibu? Dan apakah sama di semua negara atau ada kekhususan negara-negara tertentu yang diperbolehkan early voting dan juga mengirimkan melalui bentuk pos? Menurut peraturan KPU yang sudah dikeluarkan, metode pos untuk penggunaan hak pilihnya dimulai sejak tanggal 2 Januari, Mas, sampai dengan tanggal 15 Februari, sesuai dengan ketentuan. Sehingga nanti ketika dikembalikan kepada kami, itu akan dihitung oleh masing-masing KPPS luar negeri yang sudah ditetapkan oleh PPLN. Baik, ini kan berarti apakah memang benar ada kelalaian dari PPLN di Taipei sehingga ini warga di sana sudah duluan menerima, Ibu? Ini dugaan ini harus ditelusuri ya secara detail.
letaknya di mana, seperti apa, apalagi pada PPLN yang merupakan petugas kami di Komisi Pemilihan Umum. Karena ini dugaan, tentu saya nggak bisa menyimpulkan apapun terkait dengan hal ini, tapi tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Ketua, sebelum layar ini ada di saya, ini akan ditelusuri oleh Komisi Pemilihan Umum, Mas. Baik, tapi sejauh ini komunikasinya dengan PPLN di Taipei seperti apa? Dan mungkin informasi yang kami dapatkan bahwa nanti surat suara ini dianggap rusak dan kemudian apakah akan mengirimkan ulang surat suara baru kepada warga atau kepada PPLN di sana, Ibu? Sekarang teknologi sangat canggih, jadi kami komunikasi via WhatsApp, via video, via segala sistem teknologi informasi yang ada. Dan bagaimana langkah-langkah setelah ini sudah sampaikan kepada teman-teman PPLN Taipei dalam hal ini untuk melakukan one by one, step by step, kira-kira setelah ini ngapain, surat suara yang sudah terkirim, sudah terlanjur terkirim, sudah ada langkah kebijakan yang dilakukan sehingga pemilih ketika menerima surat suara double yang pertama kami anggap tidak sah. Baik, lantas bagaimana sosialisasi dari pihak KPU sendiri kepada PPLN, Ibu, agar hal ini tidak terulang kembali, Bu Betty? Iya, kami punya grup untuk PPLN sedunia, 128 negara perwakilan, dan mereka juga sangat bebas untuk japri kita, untuk bertanya, untuk ngecek, cross-check apa saja yang harus dilakukan, apa yang boleh dan nggak boleh. Kemudian kami juga sudah melakukan bintek kepada 128 negara perwakilan kita PPLN di dunia, Mas. Kalau ada kelayanan lagi seperti ini yang dilakukan KPU apakah hanya memberikan teguran atau sanksi, Ibu, kepada PPLN? Dugaan kelayanannya kan harus kita cek dulu ya, Mas, sejauh apa, seberapa besar. Sanksinya tentu sudah diatur dalam ketentuan peraturan KPU. Yang tindakan pertama ya saat ini masih memberikan teguran. Kita belum, sebagaimana tadi kata Ketua, ini akan kita telusuri mendalam. Baik, Ibu, ini kan cukup viral di media sosial video mengenai ini. Kira-kira kapan rencananya KPU selesai menyelidiki hal ini dan kemudian memberikan klarifikasi kepada kita media dan juga bisa melalui media sosial, Ibu Betty? Kami juga mengimbau kepada pemilih siapapun, baik dalam maupun luar negeri, sebenarnya tidak boleh memperlihatkan Anda mencoblos surat suara yang akan digunakan seperti itu. Jadikan ini mekanisme di mana azas luber langsung umum bebas rahasianya, jujur dan adilnya tercapai tidak hanya oleh penyelenggara, tapi juga kepada pemilih. Jadi pilihan Anda dimasuk dalam hati saja, tidak usah disebarluaskan dalam hal ini karena umum bebas dan rahasia. Tentu untuk capaian-capaian sebagaimana mekanisme yang dilakukan oleh KPU dalam hal ini, bagaimana cara untuk menindaklanjuti temuan-temuan ini, semua sudah punya mekanismenya, Mas. Jadi sooner kita akan sampaikan kepada publik kembali. Nah, sekarang kan memang mungkin yang pasti langkah-langkah terkait dengan what should be done-nya, apa yang harus kami lakukan, antisipasi agar tidak disalahgunakan sudah kami sampaikan juga kepada publik, termasuk kepada PPLN. Baik, kita harapkan semoga warga mengetahui betul aturan mengenai ini sehingga tidak perlu lagi memvideokan pilihan mereka, apalagi ketika berada di TPS nanti. Terima kasih Ibu Betty Epsilon Idrus atas perbincangan kita di Berita Satu Sore. Sehat selalu, Ibu.